bersama saudara pada ayatnya yang ke-38 dan 39. 38 dan 39 bersama saudara. 1, 2, 3. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan ialah Allah, Tuhan ialah. Amin. Sudah kita tahu bersama cerita ini, bagi saudara, bagaimana Elia berhadapan dengan bukan 450 tetapi sesungguhnya 850 nabi, saudara, ya. Yang kemudian mereka mengadakan kompetisi atau adu, saudara. Mereka mengadu siapa sesungguhnya Tuhan yang benar, Tuhannya Baal atau Tuhannya Allah Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bagaimana mereka, orang-orang nabi-nabi Baal ini sudah mempersembahkan, mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi tidak pernah ada api turun dari langit. Tetapi ketika Elia melakukan semuanya itu, kemudian kita melihat mujizat terjadi, api turun dari langit. Kita mau bicara tentang mujizat pagi hari ini, karena saya melihat apa yang dialami oleh Elia itu sebuah mujizat. Amin, saudara, ya. Mujizat, dan kita dalam hidup ini butuh mujizat. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan juga menyediakan mujizat buat saya dan saudara, ya. Tuhan menyediakan mujizat itu karena Tuhan tahu dalam perjalanan hidup kita tidak mudah. Kita kadang-kala menghadapi yang namanya ketidakmungkinan, kemustahilan, ya. Lewat mujizat itu yang mustahil jadi tidak mustahil lagi. Ada amin, saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bagaimana cara untuk menghadirkan mujizat, ya. Karena saya melihat mujizat itu hasil dari beberapa hal yang dilakukan oleh Elia, lalu kemudian turun mujizat, ya. Tidak sekonyong-konyong. Bukannya Elia berdiam, ya, nongkrong, cuma tidur, ya sudah sedekah, enggak. Tetapi saya melihat ada hal-hal yang dikerjakan oleh Elia yang kemudian menarik mujizat Tuhan itu turun terjadi, sehingga korban yang dipersembahkan oleh Elia turun api dari langit dan membakar. Bukan cuma korban yang dibakar, sampai semuanya dibakar, batunya juga dibakar habis, saudara. Dan itu yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita mau lihat bersama, bahwa mujizat itu hasil dari sebuah apa yang kita kerjakan. Tuhan melihat itu dan Tuhan berkenan, lalu kemudian Tuhan kirimkan, hadirkan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, bukan tidak berbuat apa-apa, bukannya tidak melakukan apa-apa, Elia mengalami mujizat. Dan ini yang kita mau lihat bersama, apa yang dilakukan, apa dan bagaimana caranya juga supaya dalam hidup kita ada mujizat demi mujizat yang kita akan alami. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak mungkin kita bisa selesaikan, masalah-masalah yang tidak mungkin kita bisa lakukan, tetapi mujizat itu akan menjadi penolong buat saya dan saudara, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dan kita melihat bersama, Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini yang dilakukan oleh Elia, ya saudara. Kita melihat pada ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-30. Ini yang pertama yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-30, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah ke dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Yang pertama, saudara, kalau saya, saudara, siapapun kita mau mengalami mujizat, yang pertama kali, saudaraku, hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana mezbah kita. Bagaimana dengan mezbah kita? Makanya Elia melihat mezbah itu sudah runtuh, gitu, saudara. Mezbah itu sudah runtuh, dan itu yang dilakukan oleh Elia, memperbaiki mezbah. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan mezbah kita? Bagaimana dengan jam-jam doa kita sama Tuhan? Itu bicara mezbah.
Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu bicara mesbah. Ada banyak mesbah-mesbah yang sudah runtuh. Ada banyak mesbah-mesbah yang sudah berhamburan batu-batunya, yang sudah tidak berdiri lagi tegak. Adakah kita seperti itu mesbah kita? Pagi ini Tuhan mengingatkan kita, mesbah itu harus diperbaiki. Ada amin saudara? Mesbah itu harus diperbaiki. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mungkin iblis, mungkin masalah, mungkin kesibukan kita sudah berhasil meruntuhkan mesbah. Kemalasan-kemalasan kita sudah berhasil meruntuhkan mesbah. Waktu-waktu, jam-jam, saat-saat di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Pagi ini pesan Tuhan buat saya dan saudara, perbaiki mesbah itu. Ada amin saudara. Kalau saudara mau melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita masih terjadi di hari-hari ke depan, tidak bisa tidak. Maka kita harus memperbaiki mesbah itu. Apa itu mesbah? Hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin sudah runtuh. Udah gak ada lagi tuh waktu bersaat teduh kita sama Tuhan sendirian. Iya, saudara masih doa pagi, tetapi bukan itu, saudara. Bukan itu. Maaf, saudara. Tuhan masih mau melihat mesbah kita secara pribadi dengan Tuhan. Waktu dimana kita bersendirian dengan Tuhan, apakah itu tengah malam, apakah itu waktu bangun tidur pagi, ataukah sebelum tidur, saudara, masih adakah mesbah itu berdiri? Dan kalau itu sudah tidak ada, perbaiki. Harus, saudara, karena ini langkah awal saya lihat. Sebelum Elia melakukan hal-hal yang lain, hal yang pertama yang dilakukan oleh Elia memperbaiki mesbah itu. Ditata lagi batu demi batu, diperkuat lagi, saudaraku, sampai pada akhirnya mesbah itu berdiri tegak bagus, di mana di situ bisa ditaruh korban di atas. Seperti apa mesbah kita itu penting. Ya, jangan berharap saudara mengalami mujizat-mujizat yang hebat kalau apa mesbah itu sendiri belum diperbaiki. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, cepat saja karena saya menemukan beberapa hal bagi saudara. Ya. Ayat yang ke-34 yang kedua, saudara. Ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kali. Saudara, dikatakan ada perintah ya saudara yang Tuhan berikan. Penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Buatlah begitu untuk kedua kalinya. Lalu kemudian dari yang pertama dibuat, saudaraku, dituang air ya saudara. Lalu kemudian Tuhan bilang yang kedua, ayo diulang lagi untuk yang kedua kalinya. Sampai apa? Mereka pikir sudah cukup. Mereka ulang lagi, Tuhan bilang lagi, ayo tuang lagi untuk ketiga kali. Artinya apa nih saudara? Artinya apa yang kita sudah lakukan, kita harus lakukan terus. Ibadah nih saudara, ya ibadah jangan cuman ala kadarnya. Ayo ibadah yang maksimal. Apalagi pelayanan ini bicara tentang kemaksimalan saudara yang saya temukan. Bukan cuman ala kadarnya, bukan cuman asal jadi gitu. Tuhan dah sekali. Enggak. Ya, ibadah juga harus seperti itu, pelayanan juga harus seperti itu. Kesungguhan kita juga harus seperti itu. Enggak ala kadarnya, sekali udah. Tuhan bilang, ayo yang kedua kali. Ya, penuhi lagi. Sampai apa? Saya bilang begini, sampai banjir mesbah itu, sampai banjir. Kadang kita merasa gampang cukup gitu.
Ya, ibadah ini cukup, ibadah begini cukup. Kita nggak pernah melakukan sesuatu yang akhirnya maksimal. Untuk yang lain kita maksimal, untuk yang ini kita maksimal, untuk yang itu kita maksimal. Tetapi untuk yang masalah ini kadang-kadang kita nggak maksimal. Kita ala kadarnya, kita secukupnya saja. Maaf nih saudara. Bahkan lebih kepada kita asal-asalan. Seperti apa nih saudara kita? Kita bicara mujizat, tetapi kita nggak melakukan sesuatu yang maksimal dalam hidup ini. Ibadah kita nggak maksimal, pelayanan kita nggak maksimal. Kalaupun kita pelayanan asal berdiri, asal hadir, seperti itu. Pengulangan 3 kali ini bicara tentang kemaksimalan. Maksimal untuk apa? Maksimal melakukan sesuatu, maksimal melakukan perintah Tuhan. Bisa saja kemudian Elia bilang begini, udahlah Tuhan, sekali aja. Udahlah Tuhan. Dan kita seringkali bilang seperti itu sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh tuntut kita mengulang apa yang sudah kita kerjakan, udah sih Tuhan. Kita memberi, kita pikir cuma sekali cukup. Tuhan perintahkan lagi, kita bilang udah sih Tuhan. Ibadah kita bilang udah sih Tuhan. Kan sudah ya kemarin. Maaf saudara. Elia maksimal ngalamin mujizat. Saudaraku, Elia ngalamin mujizat. Kenapa? Karena ada kemaksimalan yang Tuhan temukan dalam diri Elia. Adakah Tuhan juga menemukan itu dalam diri kita? Kemaksimalan di dalam Tuhan gitu. Kemaksimalan dalam ketaatan kita sama Tuhan, kemaksimalan dalam penyerahan kita sama Tuhan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol manusia, ya, saya ngobrol-ngobrol tentang ada orang-orang yang naik, ya, orang-orang yang naik, tapi kemudian seorang pelayan Tuhan bilang begini, iya, jadi ini maksud faktor laki, ini faktor keberuntungan. Saya percaya faktor keberuntungan, tetapi tahukah saudara, Tuhan pernah bilang sama Yosua begini, kalau kamu mau mentaati perintahku, kamu perjalananmu akan beruntung. Bisa bilang amin saudara? Amin. Bahwa di dalam Tuhan tuh ada keberuntungan. Hoki itu saudara. Tapi yang datangin hoki itu bukan ternyata hoki itu bukan hoki. Tiba-tiba tuh enggak, hoki itu keberuntungan itu karena di dalam kitab Yosua itu seperti itu. Perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Ada amin saudara? Artinya apa? Keberuntungan, hoki itu juga dari Tuhan asalnya. Amin. Artinya begini, kalau kita jauh dari Tuhan, dari sumber hoki itu, ya kita nggak hoki. Hoki itu bukan kayak orang lagi jalan terus ketemu. Enggak. Ini saudara. Kenapa kemudian ada orang-orang yang dipercaya terus jadi hilang gitu, turun, Saya melihat itu banyak. Saya sangat melihat itu banyak. Kenapa? Akhirnya apa? Ada ketidakmaksimalan. Kesibukan menyita kelimpahan menyita hati, bukan cuma menyita waktu, tapi sebetulnya apa? Ketika kita mulai tersita waktu kita, ketika kita mulai tersita tenaga kita, sebetulnya yang tersita yang sesungguhnya apa? Hati kita sudah tersita. Hati kita sudah tercuri. Hati kita sudah digerogoti. Kita udah gak seperti pujian yang tadi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kita udah gak gitu.
Kenapa? Hati kita sudah digerogoti. Sehingga apa? Nanti dampaknya apa? Waktu hilang, waktu mulai diturunkan. Waktu-waktu buat Tuhan, waktu-waktu kemaksimalan kita buat Tuhan udah diturunkan. Waktu-waktu ibadah kita mulai turun. Lebih banyak muter-muternya, lebih banyak jalan-jalan. Nggak apa-apa, saudara jalan-jalan, saudara boleh jalan-jalan. Tapi hari Minggu saudara ibadah. Dimanapun sudah ada, saudara ibadah. Amin. Kalau saudara jalan-jalan keluar kota, jangan lupa ibadah. Cari ibadah yang offline. Kalau nggak bisa offline ya ikutin ibadah di tempat ini online. Harus punya ketegasan dalam hidup tuh, harus punya ketegasan, harus punya prinsip. Jangan selalu punya alasan meninggalkan Tuhan, alasan untuk tidak beribadah, alasan selalu kita. Saudara, kalau kita cari alasan, kita akan ketemu 1001 macam alasan. Kalau doa encok lah, nggak bisa duduk lama lah, macam-macam. Situasi pagi aduh, duduk semua itu angin. Semua punya alasan. Nanti kalau saya bilang begini, ya udah nggak apa-apa kok, dikeranjang aja, diranjang, ya, saudara sambil berdoa. Aduh, pakai hari memohon kah? Ngantuk turun, ya supaya jari beri. Ya, hari memang pengen turun, tapi guru baik, ya, saudara. Udah dikasih solusi, udah dikasih cara, ya. Katanya duduk di lantai susah, dikasih empuk tetap lara. Ya udah di kasur, ya empuk tuh gede spring bednya. Ya, aduh, hari itu turun, dasar baik, dodo, ya dasar baik, malas. Kita akan punya banyak alasan, sudah. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, tepat saja. Ini saudara, yang ketiga adalah ayat yang ke-44, Bapak Saudara. Ayat yang ke-44. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, ceritanya, saudaraku, Israel itu lagi terjadi kekeringan yang sangat dahsyat. Dan kemudian terjadilah adu kekuatan di Gunung Karmel. Lalu kemudian, saudaraku, ya setelah peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa itu, kemudian Elia perintahkan bujangi untuk lihat naik ke atas. Lihat, saudaraku, lihat ke langit. Bujangnya bilang, nggak ada apa-apa. Sampai pada kali yang ke-7 dia disuruh berulang 7 kali. Dia bilang, dia menemukan ada awan setelapak tangan. Awan setelapak tangan. Apa artinya awan setelapak tangan? Yang dibutuhkan Israel itu apa? Bukan awan setelapak tangan, bukan awan yang segede rumah, bukan awan yang segede stadion, bukan. Tetapi awan yang dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, timur, barat, dari semua itu harus ada awan. Supaya apa? Bisa membasahi tanah yang sudah pecah-pecah ini. Sekali lagi, bukan awan yang segede stadion Senayan, bukan. Kurang. Apalagi saudara, awan yang cuma setelapak tangan. Kayaknya bujangnya Elin begitu, awannya kecil, diginiin, ya, diginiin, cuma segini setelapak tangan. Ya gede sih kalau di sananya, cuma kalau dari sini.
Karena harusnya kan yang dibutuhkan kan mendung tuh saudara, mendung yang dari ujung ke ujung, mendung yang hitam, yang pekat. Tapi waktu Elia dengar itu, waktu Elia dengar ada awan selapak tangan, apakah Elia meremehkan? Apakah Elia bilang begini, ya selapak tangan? Itu tuh kita tuh, itu kita. Kita kadang-kadang meresponnya dengan cara yang seperti itu. Waktu kita butuh mujizat yang besar terjadi, lalu kemudian ada mujizat kecil, ada tanda-tanda kecil pertolongan Tuhan yang terjadi, kita bilang begini, kita bilang, ya cuma segitu. Kita butuhnya 100 juta, saudara. Maaf ya saudara, kita butuhnya 100 juta. Tapi waktu kita jualan hari ini, kita untungnya cuma 200.000. Lalu kita bilang begini, ya 200.000. Kita belajar dari Elia, melihat jauh tentang pertolongan Tuhan, bisa melihat mujizat dalam hal-hal yang kecil, yang sepele yang Tuhan berikan buat kita. Ada amin saudara? Kadang-kala Tuhan hadirkan hal-hal yang sepele dulu, dan kadang-kala kita apa saudara? Karena kita tidak mengerti firman, kita abaikan. Itu yang saya katakan tuh, kita butuh 100 juta, kita cuma dapat 100.000, 200.000. Jauh, nggak nutup sama sekali. Lalu kita bilang, ya 100.000 Tuhan. Harusnya kita kayak Elia. Ini firman kuasa, ini firman kuasa. Harusnya kita kayak Elia. Amin Tuhan. Ini tanda Tuhan pasti bisa menutup. Ini tanda kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup saya. Ada amin saudara? Elia langsung bilang begini, bilang sama Ahab, cepat masuk ke kereta. Ya, nanti dia akan kehujanan. Coba bayangin, awan setelapak tangan. Apa artinya? Elia gaya, tapi bukan gaya. Inilah pengenalannya akan Tuhan. Dia tahu di dalam awan setelapak tangan itu ada kehadiran Tuhan di situ. Ada amin saudara? Saya harus bilang di dalam untung 100-200 ribu yang saudara dapatkan hari itu, yang seharusnya sebetulnya tidak ada artinya. Tapi saya mau bilang begini, di situ Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan buat saya dari saudara, kehadiran Tuhan. Seringkali kita abaikan. Kita nggak menghargai, bahkan kita menghina Tuhan. Kenapa? Karena yang 100-200 ribu itu kita bandingkan dengan yang 100 juta. Kadang-kala Tuhan nyatakan pertolongan kita lewat hal-hal yang kecil. Tuhan mau lihat responnya seperti apa kita ini. Bagaimana respon kita menanggapi dengan hal yang seperti itu? Kecewa apa kita? Ada orang yang begitu semakin putus asa saudara. Ya, semakin putus asa. Dia butuh 100.000, dia butuh 100 juta. Yang Tuhan kasih 100.000, 200.000, semakin putus asa dia. Dia semakin benar. Ya, mungkin melang arti ya dibuang. Ya, lang arti ya bukan. Terus ego kapan? Sampai mati. Ya betul saudara, secara logika kita, kalau awan selapak tangan nurunin hujan, baru sampai di tengah-tengah langit, udara udah ngabisin itu. Awan panas kan? Ya, awan selapak tangan, pinggirannya itu panas, terik. Waktu dia turunin air, saudara, udah nguap lagi. Belum sampai ke bumi, udah nguap lagi. Itu logika kita. Lalu kemudian kita bilang 200.000, ya ini butuh 100 juta buat bayar utang. Ini gimana? Mau sampai kapan? 200.000, emben.
Tuhan cuma lagi mau uji seperti apa respon kita. Adakah di saat seperti itu ada ucapan syukur? Amin. Ada ucapan syukur. Kita bilang dengan yang 100.000 dolar, terima kasih. Saya bersyukur karena di sini saya melihat Tuhan ada bersama dengan saya. Amin, saudara. Di situ saya bisa melihat, saudara harusnya sudah bisa berdoa. Di situ saya bisa melihat ada Tuhan yang tidak meninggalkan saya lewat yang 100.000, yang 200.000. Ini respon yang benar. Ini kata-kata iman yang tetap dikeluarkan, yang diucap. Mujizat terjadi bukan tidak berbuat apa-apa. Mujizat terjadi bukan kita berdiam diri, tidur-tiduran, bermalas-malasan, lalu kemudian kita cuma bilang Tuhan, mujizat sih Tuhan, mujizat. Kita harus perbaiki mesbah dulu, seperti yang tadi. Kita harus melakukan sesuatu yang maksimal, kemaksimalan itu dulu. Apa yang harus bisa, yang masih bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apakah itu buat Tuhan, apakah itu buat apapun kita, ya pekerjaan kita maksimalkan dulu. Yang ketiga tadi, saudara, tidak meremehkan pertolongan Tuhan yang kecil yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Karena dari pertolongan yang kecil itu, di dalamnya ada pertolongan mujizat yang besar. Ada amin, saudara. Ya. Di dalam pertolongan yang kecil itu, di dalamnya itu ada kandungan yang besar. Saudara. Ketika apa? Ketika kita merespon dengan iman yang benar. Kita merespon dengan kata-kata iman yang benar. Kita bukan malah mengeluh. 100.000, Tuhan tuh gimana sih? Tuhan tahu kebutuhan kita, saudara. Tuhan tahu kebutuhan Israel. Tuhan tahu Israel butuh hujan yang besar. Tapi yang Tuhan mau lihat responnya kita seperti apa dulu. Tuhan tahu kebutuhan saudara besar. Tuhan tahu. Bukan Tuhan meremehkan, bukan Tuhan lagi ngerjain saudara dan saya. Tapi Tuhan lagi mau uji seperti apa kita dengan Tuhan, respon kita. Makanya apa, saudaraku? Kalau Elia tidak pernah memperbaiki mesbah, dia nggak bisa buat begitu. Kalau dia tidak pernah maksimal di dalam melakukan segala sesuatu yang buat Tuhan, dia akan pernah bisa melihat awal yang telapak tangan itu tanda mujizat Tuhan akan terjadi. Dia nggak pernah bisa lihat. Makanya apa? Urutannya harus benar. Mesbahnya harus diperbaiki dulu. Kemaksimalannya harus ditampilkan dulu. Baru dia bisa melihat sesuatu yang kecil, dia bisa berkata, ini pertolongan Tuhan. Tolong kita ya saudara, supaya hari-hari ke depan kita bukan mengejar mujizat, tetapi mujizat selalu tersedia buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Tersedia buat. Mari kita berdoa.